lagi sahabat Belambangan, saya Mami. Hari ini saya ada di Pasar Genteng. Jauh-jauh banget ke Pasar Genteng karena ternyata hari ini kita ada acara yang sangat luar biasa bersama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi. Dan seperti biasa kalau bersama BPJS Ketenagakerjaan, saya langsung ditemani oleh Ibu Eneng ya. Selamat pagi. Ketemu lagi ya Ibu ya. Alhamdulillah. Biasanya kita kan ngobrolnya di studio nih sahabat Belambangan. Tapi hari ini tuh istimewa. Kita ngobrolnya sama Bu Neng itu nggak di studio tapi langsung ada di Pasar Genteng. Jauh banget di Pasar Genteng. Kira-kira ada apa nih teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan bikin acara di Pasar Genteng. Nah Bu Neng jauh-jauh dari Banyuwangi ke Genteng nih. Genteng, lagi jauh. mau ada acara apa ya? Pastinya ada acara. Kita ingin menyapa ya para pekerja, pedagang yang ada di Pasar Genteng ini. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang atau pekerja yang ada di Pasar Genteng. Kami sendiri dari tim BPJS Ketenagakerjaan lengkap membawa timnya untuk kemudian di belakang kita nih timnya nih. Ini di belakang kita untuk kemudian mereka akan mensosialisasikan dan mengedukasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Genteng ini terkait dengan program kita, program pemerintah yaitu program BPJS Ketenagakerjaan gitu Mbak Mami. Nah ini kalau nggak salah berarti yang disasar adalah mereka-mereka yang masuk kategori pekerja penerima upah ya, atau non formal. Kenapa harus kita sasar? Karena faktanya di lapangan ini dari sekian jumlah pekerja yang ada di nasional dan di Banyuwangi khususnya itu lebih didominasi oleh para pekerja non formal. Ya, para pekerja non formal atau kita namakan kalau di kita para pekerja ini bukan penerima upah BPU ya. Kenapa? Karena memang pedagang ini salah satu diantaranya di antara para pekerja non formal atau mandiri, salah satunya adalah pedagang pasar. Makanya kami berkewajiban untuk memberikan informasi, mensosialisasi dan mengedukasi pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan buat mereka. Jadi ini ibarat kayak terjun langsung dan berhadapan langsung dengan target yang akan disasar gitu. Betul, ya Bu Neng ya. Target kami. Karena kan target kami adalah mensejahterakan seluruh pekerja, tidak terkecuali. Nah, pedagang ini juga adalah pekerja yang harus kita lindungi ya ketika terjadi resiko. Iya. Itu. Ini kita sambil jalan-jalan boleh juga kali ya sambil ngobrol. Oke. Nah, Bu Neng, ini kalau di Banyuwangi sendiri untuk mereka yang kategori BPU atau pekerja bukan penerima upah. Jadi BPU adalah bukan penerima upah. Itu seberapa besar sih Bu? Dan misalnya di tahun ini targetnya itu seberapa gede untuk bisa menghimpun mereka ini? Kalau bicara target, maunya kita, maunya pemerintah adalah seluruh pekerja dan kalau di pasar seluruh pedagang. Nah di Banyuwangi sendiri dari jumlah pekerja sekitar 661.000 ini sebagian kecil saja yang baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sektor non formal. Masih banyak pekerja yang belum terlindungi dan mungkin juga belum paham pentingnya program ini. Jadi ini adalah salah satu strategi yang memang digagas oleh teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Apakah hanya akan berlaku di Pasar Belambangan, karena pasar di Banyuwangi juga banyak ya? Ataukah mungkin ini hanya salah satu tempat yang nantinya kedepannya bakal? Ya pastinya ini salah satu yang kita sasar pertama. Nanti akan berpindah-pindah lagi kita program kampanye ini karena ya itu tadi kepentingan pentingnya program ini untuk kita sosialisasikan. Jangan sampai hanya di Pasar Genteng yang nanti sudah terlindungi program, pasar-pasar lainnya pun harus terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini diingatkan kembali dan tidak pernah habis-habis lelahnya kita mengingatkan bahwa sebenarnya pekerja itu ada dua sektor yang kalau Bu Neng selalu ngobrol sama kita di radio, dari yang formal dan non formal. Nah mereka yang sudah formal mungkin sudah terkoneksi dengan perusahaannya masing-masing. Tapi itu pun apakah juga sudah mencukupi atau memenuhi targetnya atau seperti apa Bu? Untuk pekerja yang formal ya, atau kita sekarang namakannya dengan PU atau penerima upah. Kalau tadi BPU ya, BPU bukan penerima upah, yang formal itu kita namakan PU, penerima upah.
Kalau PU sendiri sebetulnya nggak isu ya, harusnya karena yang namanya formal ini kan sudah ada guidance-nya, sudah ada dasar hukumnya. Ketika pemberi kerja tidak memberikan perlindungan atau mendaftarkan pekerjaan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, itu akan berisiko karena ada payung hukumnya yang mengatur bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sifatnya wajib, ya. Namun demikian pasti ada aja yang belum mendaftarkan, artinya kan belum peduli, ya. Walaupun ada payung hukum, ada sanksi di sana, tetap aja ada. Nah itu tugas kami kemudian untuk kami kembali mensosialisasikan lebih masif lagi, ya, bahwa ini sama pentingnya program ini. Jangan sampai nanti di dalam satu perusahaan misalnya ada sebagian yang baru terdaftar atau ada perusahaan kecil. Nah di Banyuwangi sendiri ini kan didominasi oleh perusahaan mikro. Nah, perusahaaan mikro ini yang belum aware, belum mikro patuh. Itu pun juga masuknya yang PU atau BPU? PU. Oke. Nah, kalau bicara penerima upah atau formal itu bicaranya kepatuhan. Karena ada regulasi tadi, ya wajib bahwa ini wajib, ada sanksi. Kalau bicaranya di BPU non formal bukan kepatuhan tapi awareness, kepedulian, seberapa besar peduli atas perlindungan dirinya, gitu. Nah, PR kami berat nih di sini. Kan kalau misalnya yang PU mungkin akan mudah karena sudah terorganisir oleh perusahaannya. Lantas ini pertanyaan bagi mereka yang apa istilahnya BPU nih ya, yang mereka itu kan secara mandiri nih. Lantas apakah fasilitas yang mereka dapatkan sama seperti pekerja upah tadi gitu? Sama. Nggak ada yang membedakan, sama. Mulai dari santunan ketika terjadi resiko, ya, ahli waris kalau terjadi resiko kematian, ahli waris akan mendapatkan 42 juta. Apabila kematiannya itu bukan karena kecelakaan kerja. Bagaimana dengan kecelakaan kerja? Ya tadi yang 48 kali upah, itu santunan kematiannya. Belum lagi biaya pengobatan yang tidak berbatas atau dikenal dengan unlimited atau sesuai dengan kebutuhan medis. Tidak berhenti di situ, ada lagi manfaat beasiswa. Manfaat beasiswa ini diberikan untuk maksimal 2 orang anak, mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Itulah kepeduliannya pemerintah terhadap pekerja. Tapi sebenarnya kalau mau nih, ini menarik banget ya sahabat Blambangan ya. Menarik banget bahwa mereka yang bukan penerima upah ternyata juga bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kadang mereka berpikir gimana caranya ketika mereka akan membayar, kalau misalnya di perusahaan mungkin sudah dikondisikan oleh perusahaannya. Tapi kalau secara perorangan atau individu, bagaimana cara mereka untuk bisa membayarkan? Lebih mudah lagi, karena kanal-kanal bayar kita sudah perluas. Iya, karena menyesuaikan kondisi saat ini. Boleh melalui perbankan, boleh juga melalui Indomaret, ya, Alfamart, banyak sekali kanal-kanal bayar dan bahkan kanal-kanal daftar. Ada juga sekarang agen kita yang namanya Presay, karena memang terus kita explore menyesuaikan kondisi saat ini dengan tujuan ingin mempermudah, ya, mempermudah mereka ketika akan melakukan kewajibannya itu untuk bayar iuran. Nanti dengan sendirinya hak dan manfaat akan mengikuti. Yang terpenting pastikan aktif. Oh, jangan sampai telat 1 bulan pun ya. Nah, ini Bu Neng, kadang-kadang orang itu kan perlu untuk menanamkan kepercayaannya bahwa dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan ini memang terjamin paling tidak ada 2 item ya yang bisa dijaminkan dengan minimal pembayaran berapa, Bu Neng? Untuk misalnya 2 program dasar saja, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, untuk BPU atau bukan penerima upah hanya 16.800. 16.800 per bulan per pekerja. Murah banget banget sekali. Tadi dampaknya besar. Dampaknya besar. Nah, itu yang tadi sampai kita mendapatkan, mohon maaf ya, kalau misalnya ada tunjangan kematian tadi yang sampai 42 juta didapatkan, itu dengan biaya 16.800. Kecil sekali ya. Nah, Bu Mami berapa itu? Jajan sehari kayaknya nggak cukup ya? Kayaknya. Nah, itu dia. Cuman kesadaran ini memang perlu untuk didengungkan dan terus-menerus disampaikan, begitu ya. Nah, mungkin upaya apa lagi nih dari BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan? Ini kan salah satunya nih, datang ke pasar, langsung ketemu dengan para pedagang. Gitu. Tapi yang namanya
mereka yang bukan sektor non formal kan banyak jenisnya gitu. Barangkali ada hal-hal lain yang menjadi strategi dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini mungkin salah satunya saja ya, kita terjun turun ke lapangan sekaligus menyapa gitu ya. Nah, selain itu juga kita kampanye ini atau sosialisasi ini kita ya salah satunya melalui radio. Kita sudah sering kali ya. Nah, harapannya nanti tidak 1-2 kali bisa lebih diperketat lagi, diperbanyak lagi sesi ngobrolnya gitu. Mungkin itu nanti termasuk juga kita kan dengan Kominfo dari pemerintah daerah Banyuwangi juga sangat support memfasilitasi untuk kemudian kita bisa mengedukasi program-program kita kepada para pekerja, kan tidak hanya pedagang, nanti kan banyak pekerja lainnya, ada sektor nelayan, ada juga sektor seniman banyak. Nah, alhamdulillah support pemerintah daerah sangat luar biasa, sehingga inilah akhirnya kami secara kepesertaan pun perjalanannya cukup baik, signifikan peningkatannya. Ini andil pemerintah daerah karena memang kita harus berkolaborasi. Karena program yang kita jalan pun program pemerintah, pastinya harus didukung oleh pemerintah daerah. Iya, benar-benar. Dan untuk ini udah akhir tahun nih ceritanya. Iya, betul. Ini Desember nih. Mau kayak apa nih? BPJS Ketenagakerjaan, apakah sudah ada planning mungkin yang lebih jos lagi untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik dari sektor formal maupun non formal? Tuh, kalau langkah-langkah upaya-upaya pastinya on progress ya. Nah, di penghujung tahun ini pun kita tidak berhenti-berhentinya. Ini Desember aja udah bikin-bikin kayak gini ya. Jadi sebetulnya sekarang ini sudah closing mestinya ya untuk di 2024. Tapi kita tidak berhenti di situ. Karena ini berkelanjutan program ini dan harus dipastikan seluruh masyarakat pekerja ya terlindungi program. Nah, makanya upaya-upaya kita tadi selain dengan pemerintah daerah, kita juga mengadakan gathering dengan beberapa perusahaan aktif yang kemarin sudah kita lakukan. Harapannya apa? Perusahaan bisa tertib, patuh untuk perusahaan sendiri, bahwa ini program ini wajib diikuti oleh semua pekerja. Jadi tidak ada lagi yang tidak patuh untuk sisi pekerja. Nah, sisi pekerja yang bukan penerima upah pun demikian. Kita memang PR berat sebetulnya Bu Mami. PR beratnya apa? Karena mereka hanya mengandalkan kepedulian, ya kan? Kalau tadi kan jelas ada kepatuhan, ada sanksi hukum. Ini kepedulian, gimana kita membangkitkan awareness mereka, para pekerja, bahwa program ini bagus dan mereka kan pasti bekerja di latar belakangnya karena faktor kebutuhan. Butuh untuk sekolahin anak, untuk melanjutkan kehidupannya nanti. Nah, supaya tidak cemas lagi, makanya ayo lindungi diri dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kerja keras, bebas cemas. Itu tagline kami. Gitu. Jadi seperti itu sahabat Belambangan ya. Jadi memang sengaja teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan datang langsung ke lokasi-lokasi, salah satunya adalah di pasar, untuk bisa bertemu dengan mereka-mereka yang katakanlah kategori bekerja non formal. Karena dimanapun sektor bekerja sebenarnya kenyamanan dan kemudian bebas cemas itu tetap harus bisa terakomodir. Nah, ini tadi saya lihat beberapa juga sudah mulai mendaftar nih Bu Neng ya. Ini yang penting adalah menjaga konsistensi. Nah, itu kadang-kadang daftarnya nah untuk menjaga keberlangsungan dari kepesertaan mereka ini perlu strategi juga ya Bu Neng. Itu kami perbanyak kanal bayar, kanal daftar tadi. Nah, jadi nggak perlu lagi datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan udah tinggal datang aja ya? Betul. Ada yang namanya Jimu ya, Jamsostek Mobile. Itu juga untuk memudahkan para pekerja untuk berinteraksi atau melaksanakan kewajibannya atau memonitoring manfaatnya apa nih gitu. Bisa semuanya ada di Jimu. Informasi itu ada di Jimu. Dasarnya Jamsostek Mobile. Dasarnya adalah 16.800 paket dasar. Tapi seandainya pekerja non formal juga ingin mengikuti atau
pengen paket lengkap betul, bahasanya betul, ya. betul, Nah, betul. itu disampaikan lagi dong Bu Neng. Ada apa saja kalau misalnya mau lengkap nih ikut BPJS Ketenagakerjaan? Untuk yang non formal 3 saja sudah cukup. Ya, kalau tadi 2 dasar itu belum cukup sebetulnya. Belum cukup. Kan karena dasar ya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bagaimana untuk lengkapnya dengan 3 program saja, tambahannya adalah jaminan hari tua. Iya tuh, kadang-kadang kita sering banget tahu ada mereka-mereka yang ketika muda anggaplah ini seniman nih, nge-MC kayak Mami, waktu masih kuat tenaganya, terus banyak apa namanya jobnya, oke. Tapi ketika di hari tua ternyata sepi dan kemudian kita ngenes di hari tua. Nah itu dia ya penting. Jadi tambahannya adalah nggak usah cemas, ikuti aja program jaminan hari tuanya. Ya ada tabungan di situ, bebas biaya administrasi. Namanya pengembangan saldo terus berjalan walaupun sudah tidak aktif mengiur kalau memang belum diambil hari tuanya. Itu tetap kalau misalnya beda kita ya, menabung biasanya kan berkurang. Ini enggak nambah aja terus gitu ya. Beda sama yang sebelah sana ya. Ya, Gitu. jadi itu besarannya adalah kalau dari asumsi upah 1 juta itu cukup nambahin 20.000 jadi 36.800 saja sebenarnya. Kalau mereka-mereka yang ada di dunia entertain misalnya ya. Betul. Makanya kita semakin terus gencar ya supaya ini enggak seberapa tapi manfaatnya luar biasa. Monggo begitu, Mak. Oke, Bu Neng, kita senang banget ngobrol-ngobrol di kesempatan pagi hari ini. Ini dengan suasana yang berbeda dan sangat luar biasa, dan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan memang tidak pernah capek-capeknya. Tapi seneng ya kita ya, seneng dong. Apalagi sekarang di pasar ya. Nanti mungkin di sana di pantai Muncar. Lihat ada pete. Ada pete, ada melon. Sambil ngobrolin hal yang paling penting, terutama karena kebetulan kita adalah seniman juga, sehingga di sekeliling kita tampaknya masih harus terus untuk kita sosialisasikan. Beberapa teman-teman kemarin penyanyi ataupun juga musisi ketika ditanya ternyata mereka juga masih belum. Nah ini PR besar kita, berapa banyak mereka yang ada di sektor non formal yang memang harus terus diinformasikan tentang manfaat dari kegiatan ini. Apalagi Banyuwangi banyak artis. Nah itu, itu tugas kita lagi itu. Tapi senang lah kita. Oke. Nah Bu Neng, mungkin di ujung obrolan kita ini ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Banyuwangi ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik progresnya ke depan maupun saat ini yang sudah dilaksanakan. Oke, terima kasih semua masyarakat Banyuwangi, khususnya karena saya sedang ada di Banyuwangi, diamanahkan oleh pemerintah sana. Untuk BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi ingin memastikan seluruh pekerja yang ada di Banyuwangi terdaftar, dan bagi yang belum segera mendaftarkan diri ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jika terjadi resiko Bapak dan Ibu tidak perlu cemas lagi, semuanya sudah dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak dan Ibu semua yang bekerja bisa kerja keras tapi bebas cemas. Semuanya alihkan kalau ada resiko ke BPJS Ketenagakerjaan dengan tadi kewajiban atau iuran kecil, manfaat sangat luar biasa. Itu Mbak Mami. Dan caranya juga tidak sulit kan? Tidak sulit. Tidak sulit ya. Yang daftar juga cuma setor KTP. Betul, aja. KTP aja cukup dengan KTP langsung bisa terdaftar. Bayar, yang penting bayarnya, iurannya jangan sampai, dan aktif terus ya, karena kita tidak pernah tahu resiko itu bisa menimpa kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja ya, kita nggak pernah tahu resiko itu datang kapan saja. Tapi dengan Bapak dan Ibu, seluruh pekerja yang ada di Banyuwangi khususnya sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi tidak perlu khawatir, ya tidak perlu khawatir, sudah ada perlindungan. Semua resiko menjadi tanggung jawab kami, beralih ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, begitu. Kurang komplit gimana informasinya, kurang lengkap seperti apa? Saya rasa tinggal kesadaran dari teman-teman semuanya untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Sami-sami, monggo. Selamat melanjutkan Matur nuwun. jalan-jalannya. Tapi kayaknya kita perlu jalan-jalan juga ya. Oke. Lihat-lihat. Terima kasih. Ya. Terima kasih teman-teman dari Pasar Genteng, saya dan Bu Neng
mengakhiri untuk obrolan kita hari ini. Tentu saja obrolannya sangat luar biasa bersama BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi jangan sampai dilewatkan kesempatan untuk bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak perlu susah, caranya sangat mudah. Cukup Anda datang setor KTP, mumpung sekarang ini ada di Pasar Genteng Banyuwangi. Kalaupun nanti di mana-mana pun ya, kemanapun mau daftar, langsung saja, mudah, murah, dan manfaatnya luar biasa. Kerja keras, bebas cemas.